Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kantin Matematika. Pada video kali ini kita akan bahas ya mengenai persamaan eksponensial berbentuk hx pangkat fx dengan hx pangkat gx. Nah, oke, kita langsung pembahasannya. Nah, penyelesaian dari persamaan eksponensial berbentuk hx pangkat fx dengan hx pangkat gx ini cukup panjang ya penyelesaiannya. Ada 4 langkah yang harus kita lalui. Nah, yang pertama fx sama dengan gx, artinya si pangkatnya kita turunkan ya. Berikutnya hx sama dengan 1, terus hx sama dengan 0, tapi dia harus punya memenuhi syarat nih, yaitu fx dan gx-nya itu masing-masing lebih dari 0 atau positif. Nah, langkah yang terakhir yaitu hx dengan negatif 1. Ini syaratnya adalah fx dan gx-nya keduanya harus bilangan genap atau bilangan ganjil. Nah, kalau sudah terpenuhi semua atau sudah terselesaikan semua, baru kita bisa simpulkan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial berbentuk ini ya gitu. Oke, kita di sini ada 2 contoh soal yang akan kita bahas. Nah, ini ya masing-masing bentuknya. Yang pertama x min 10 pangkat x kuadrat min 9 sama x min 10 pangkat 3 min x. Yang kedua x tambah 7 pangkat 4x kuadrat ditambah 5x kurangi 6 sama dengan x tambah 7 pangkat 2x kuadrat tambah x tambah 24. Nah, kita coba kerjakan satu-satu. Oke, kalau kita lihat di sini persamaannya sudah berbentuk h pangkat fx sama dengan h pangkat gx ya. Maka langkah yang awal itu fx sama gx, atau kita turunkan aja pangkatnya. Fx-nya di sini x kuadrat min 9, gx-nya yaitu 3 min x ya. Oke. Setelah ini kita pindah ruaskan semua yang di ruas kanan ke ruas kiri. Nah, yang di ruas kiri kita turunkan dulu, x kuadrat min 9, 3 pindah ruas jadi min 3, min x pindah ruas jadi plus x. Ruas kanan jadi dengan 0 ya, karena pindah semua ke ruas kiri. Oke, tinggal operasikan min 9 kurangi 3, min 12. Nah, sehingga x kuadrat min 12 ditambah x dengan 0. Nah, agar ini jadi persamaan kuadrat, maka kita tempatkan konstantanya atau min 12-nya ini kita tempatkan di akhir ya. Sehingga jadi x kuadrat ditambah x min 12 dengan 0. Nah, ketemu persamaan kuadrat ya, berarti kalian harus faktorkan atau gunakan rumus ABC atau bisa cara yang lain. Nah, tapi pakai cara yang mudah dulu. Kita cari faktornya dulu ya gitu ya. Apakah ada atau enggak. Nah, kita cari faktor dari x kuadrat tambah x min 12. Nah, berarti kalian bisa temukan dengan cara kita cari bilangan yang kalau dikalikan jadi min 12, kalau dijumlahkan jadi positif 1. Oke, kita cari ya. Yang dikalikan jadi min 12 itu kan bisa 4 dikali min 3. Bisa juga min 4 dikali 3. Atau 1 dikali min 12 ya. Nah, sekarang kita coba jumlahkan masing-masing mana yang jadi positif 1. 4 ditambah min 3 sama aja kayak 4 kurangi 3 kan ya, yaitu 1, min 4 tambah 3, min 1, 1 tambah min 12, yaitu min 11. Nah, ternyata yang dijumlahkan jadi positif 1 adalah 4 dan min 3. Nah, berarti kita bisa tulis faktornya yaitu x tambah 4 dikali x dikurangi 3 ya. Nah, ikuti hasil faktornya nih. Dengan 0. Nah, sehingga x-nya yang pertama yaitu min 4 dan x yang kedua yaitu positif 3. Nah, ini dari langkah yang pertama x-nya. Sekarang kita ke langkah yang kedua yaitu hx dengan 1. Hx-nya yaitu x min 10 dengan 1. Nah, min 10 pindah ruaskan ke ruas kanan jadi plus 10. 1 tambah 10 jadi 11 ya. Nah, sehingga x-nya yaitu dengan 11. Oke, kita ke langkah yang ketiga. Ada hx dengan 0. Kita masukkan hx-nya tadi berapa? X min 10 ya, dengan 0.
Nah, pindah ruaskan aja min 10-nya jadi plus 10, sehingga X-nya sama 10. Nah, yang ini kita harus buktikan ya, apakah si Fx dan Gx-nya itu lebih dari 0 atau tidak. Nah, kita tinggal masukkan aja atau substitusikan X sama 10 ini ke masing-masing fungsinya ya. Tadi kan Fx-nya X kuadrat min 9, kita ganti X-nya dengan 10. Berarti jadi 10 kuadrat kurangi 9. 10 kuadrat 10 ke 10 berarti 100 ya. 100 kali 9 dapat 91. Nah, ternyata hasilnya itu positif, sehingga Fx-nya ini bisa kita nyatakan atau kita bisa sebut sebagai lebih dari 0 ya. Nah, tinggal kita buktikan nih apakah si Gx-nya juga lebih dari 0 atau tidak. Kita masukkan X-nya itu 10, berarti 3 kali 10 itu negatif 7. Nah, ternyata hasilnya adalah negatif atau kurang dari 0. Nah, karena Fx dan Gx-nya ini berbeda, artinya Fx dia lebih dari 0, sedangkan Gx-nya kurang dari 0. Nah, maka si X dengan 10 ini dia bukan penyelesaian dari persamaan eksponensial ini ya. Oke, kita ke langkah yang terakhir, yaitu Hx sama negatif 1. Kita masukkan Hx-nya, X kurang 10 sama negatif 1. Pindah ruaskan min 10 ke ruas kanan. Nah, jadi plus 10 ya. Min 1 tambah 10 jadi 9. Nah, tinggal kita buktikan nih sekarang, apakah si Fx dan Gx-nya bilangan ganjil atau bilangan genap. Tinggal masukkan aja kan ya X-nya ke dalam Fx dan Gx-nya. Oke, Fx-nya kan tadi kita udah tahu ya bahwa Fx-nya itu adalah X kuadrat min 9. Tinggal kita ganti aja dengan 9. Berarti 9 kuadrat kurangi 9. 9 kuadrat 81. Berarti 81 kurangi 9. 72. 72 ganjil genap sih? Ya genap ya, karena dia habis dibagi 2. Oke. Fx-nya ternyata genap. Nah, sekarang Gx-nya apakah genap juga? Kita masukkan 9 ke fungsi Gx. Berarti jadi 3 kurangi 9 yaitu min 6 ya. 3 kurangi 9 kan min 6. Oke, min 6 ganjil genap? Genap juga, karena dia habis dibagi 2 juga ya. Nah, karena Fx dan Gx-nya seragaman, artinya dia bilangan genap. Nah, maka si X sama 9 ini dia merupakan penyelesaian dari persamaan eksponensial di atas. Nah, sehingga kita bisa simpulkan ya, dari langkah pengerjaan 1 sampai 4 ini kita bisa simpulkan bahwa HP-nya atau himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial ini adalah min 4, 3, 11, dan 9. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dari langkah 1 sampai 4 bisa kalian pahami? Nah, bagus. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, ini sama aja, udah berbentuk H pangkat Fx dan H pangkat Gx, kita tinggal kerjakan aja. Langkah yang pertama itu Fx dan Gx. Fx-nya di sini adalah 4x kuadrat tambah 5x min 6. Sedangkan Gx-nya adalah 2x tambah x tambah 24 ya. Nah, seperti tadi kita tinggal pindah ruaskan aja semua yang diruaskan ke ruas kiri. Oke. Turunkan 4x kuadrat tambah 5x min 6. Pindah ruaskan sekarang 2x kuadrat. Pindah ruas jadi min 2x kuadrat. Pindah ruas jadi min x. 24 pindah ruas jadi min 2. Nah, tinggal kita operasikan ya komponen yang samanya. 4x kuadrat dikurangi 2x kuadrat dapat 2x kuadrat. 5x dikurangi x jadi 4x. Min 6 dikurangi 24. Hutang 6 ditambah hutang 24. Ya, jadi bertambah ya hutangnya. Jadi min 30. Nah, sehingga jadi pasangan kuadrat 2x kuadrat tambah 4x min 30 sama 0. Nah, agar kita mudah memfaktorkannya, kita buat koefisien depan x kuadrat ini menjadi 1. Nah, agar dia jadi 1, maka kita harus bagi dengan 2 ya. Nah, kita bagi semuanya dengan 2, baik ruas kiri maupun ruas kanannya. 2x kuadrat dibagi 2, jadi x kuadrat 4x bagi 2, 2x min 30 bagi 2 min 15, 0 bagi 2, 0. Nah, sehingga jadi x kuadrat tambah 2x dikurangi 15 dengan 0. Nah, tinggal kita faktorkan nih.
Cari faktor yang dikalikannya di min 15 dijumlahkan jadi positif 2. Min 15 ya. Kita cari faktornya. Bisa dari 5 dikali min 3, bisa min 5 dikali 3, bisa juga 1 dikali min 15 ya. Nah, kita coba jumlahkan. 5 dikali min 5 ditambah min 3 sama aja 5 kurang 3 ya, berarti positif 2. Yang ini min 5 tambah 3 min 2, 1 ditambah min 15 ya min 14. Oke, yang merupakan faktor dari persamaan kuadrat ini yaitu 5 dan min 3 ya, karena jadi positif 2. Nah, sehingga kita bisa tulis ya, jadi X tambah 5 dikali X min 3 sama dengan 0. Nah, sehingga kita bisa peroleh X-nya itu sama dengan min 5 atau X-nya sama dengan positif 3. Nah, kita ke langkah kedua. HX sama dengan 1. HX-nya di sini X tambah 7. Berarti X tambah 7 sama dengan 1. Pindah ruaskan, sekarang 7-nya ke ruas kanan. Jadi min 7. 1 kurangi 7 yaitu min 6. Jadi X-nya sama dengan min 6. Nah, ke langkah yang keempat. HX sama dengan 0. Berarti X tambah 7 sama dengan 0. 7-nya pindah ruaskan ke ruas kanan. Jadi min 7. Jadi X-nya sama min 7 ya. Nah, karena yang ini harus dibuktikan ya. Apakah si Fx dan Gx-nya itu lebih dari 0 atau tidak. Kita masukkan atau substitusikan si X ini, X sama min 7 ini ke Fx dan Gx-nya masing-masing. Tadi Fx-nya itu 4x kuadrat ditambah 5x min 6. Kita ganti X-nya dengan min 7. Berarti berubah menjadi 4 dikali min 7 kuadrat ditambah 5 kali min 7 dikurangi 6 ya. Nah, kita kuadratkan dulu nih, min 7 kuadrat, min 7 kali min 7, berarti 49 ya. 5 kali min 7, min 35, min 6 kita turunkan. Nah, tinggal kita operasikan nih sekarang. 4 dikali 49, 196 ya. Dikurangi 35, 161 dikurangi 6, 155. Nah, ternyata hasilnya adalah positif ya, atau lebih dari 0. Nah, sekarang kita cari tahu apakah si Gx-nya juga dia lebih dari 0. Kita masukkan min 7-nya ke persamaan kuadratnya. Nah, sehingga menjadi 2 dikali min 7 kuadrat ditambah min 7 ditambah 24. Min 7 kuadrat yaitu 49 plus kali min ya, min 7 plus 24 turunkan. Nah, tinggal operasikan. 2 dikali 49, 90. 8 dikurangi 7, 91 ditambah 24, 115. Nah, sehingga Gx-nya juga ternyata lebih dari 0. Nah, karena keduanya dia lebih dari 0 atau positif, maka X sama min 7 ini merupakan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini ya. Persamaan eksponensial ini maksudnya ya. Oke, ke cara yang terakhir, yaitu Hx sama min 1. Hx-nya tadi X tambah 7 sama min 1. Pindah ruaskan 7-nya ke ruas kanan. Jadi min 7. Min 1 kurangi 7 ya min 8. Jadi X-nya min 8. Oke, kita buktikan apakah Fx dan Gx-nya dia bilang genap atau ganjil ya. Tinggal kita masukkan aja X-nya ke fungsi masing-masing. Tadi Fx-nya 4x kuadrat plus 5x min 6. Kita ganti X-nya dengan min 8. Nah, berarti jadi min 8 kuadrat. 4 dikali min 8 kuadrat ditambah 5 kali min 8 dikurangi 6. Min 8 kuadrat yaitu 64 ya. 5 dikali min 8, min 40, min 6 turunkan. Nah, tinggal operasikan. 4 dikali 64, 256 ya. Dikurangi 40 jadi 216, dikurangi 6 jadi 210. 210 ganjil genap. Oke, betul. Bilangan genap ya, karena habis dibagi 2. Nah, tinggal buktikan apakah Gx-nya juga dia genap atau ganjil nih. Nah, tinggal masukkan aja min 8 ke fungsi Gx-nya. Berarti 2 dikali min 8 kuadrat ditambah min 8 ditambah 24. Min 8 kuadrat yaitu 64 plus kali min ya 24 turunkan. Oke, kita tinggal operasikan ya. 2 dikali 64 128 dikurangi 8, 120.
ditambah 24 jadi 144 ya. Nah, ternyata ini juga bilangan genap ya, karena 144 itu kan habis dibagi 2. Nah, karena fx dan gx-nya dia sama, seragaman, termasuk bilangan genap, nah maka si x min 8 ini dia merupakan penyelesaian dari persamaan eksponensial tersebut ya. Nah, sehingga kita bisa simpulkan dari semua pengerjaan yang kita udah lakukan. Nah, maka HP-nya atau jadi HP-nya itu adalah min 5, 3, min 6, min 7, dan yang terakhir itu min 8. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kita ulas lagi dari awal. Jadi langkah pengerjaan persamaan eksponensial berbentuk hx pangkat fx dengan hx pangkat gx ini itu harus melalui 4 langkah ya tadi. Yang pertama, si pangkatnya ini kita turunkan atau fx sama dengan gx. Yang kedua, hx sama 1. Yang ketiga, hx sama 0. Dengan syaratnya itu si fx dan gx itu harus lebih dari 0 atau positif hasilnya. Dan yang terakhir itu hx sama dengan negatif 1. Dengan syarat si fx dan gx ini dia dua-duanya harus bilangan genap atau bisa juga bilangan ganjil. Nah, seperti itu ya. Jadi langkah pengerjaannya ada 4 langkah. Nah, bagaimana? Dari 2 contoh soal yang udah kita bahas tadi, apakah kamu bisa pahami? Nah, bagus kalau sudah paham. Kalau yang belum paham silahkan bisa putar ulang lagi video ini sampai kalian benar-benar paham. Oke, kita akhiri ya. Itu pembahasan persamaan eksponensial berbentuk hx pangkat fx dan hx pangkat gx. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.